Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys semua? Masih dengan Oos di channel Oos Aswal. Kali ini mau sharing mengenai solusi mobil atau motor yang mengalami overheat. Ya biasanya mobil-mobil yang udah teknologi baru dan motor-motor yang udah teknologinya canggih gitu suka mengalami overheat. Cuman kali ini bahasannya lebih banyak ke mobil ya, gitu. Jadi isunya tuh adalah remote ya. Ini isunya adalah remote ya. Jadi batas suhu tercapai misalnya 100 derajat Celcius. Terus si ECU mengirim perintah untuk mengurangi kecepatan gitu. Sehingga kecepatan dibatasi misalnya cuma sampai 5 km per jam. Jadi ketika dia udah mulai masuk ke remote atau claudication ya, atau dia gejala panas gitu ya, panas tinggi mesinnya, dia akan menurunkan kecepatan gitu. Nah yang kedua, ketika dia sudah masuk ke dalam remote tapi kita bawa jalan, terus dalam masa waktu tertentu suhunya naik jadi 120, dia kemungkinan kendaraan itu akan otomatis berhenti sendiri gitu. Jadi udah digas nggak bisa gitu loh. Nah, tapi ketika mobil itu udah berhenti sendiri, digas nggak bisa. Jadi throttle-nya tuh kalau yang udah drive by wire ya, jadi yang bukan yang udah pakai sensor gitu ya. Jadi throttle gasnya yang udah pakai sensor itu diinjek nggak akan mau, karena udah selalu nilainya 0 atau di cut off lah ya, gitu, di bypass lah gitu. Nah seperti itu. Terus yang ketiga itu overheat. Jadi udah safe mode, masih aja digas-gas, dipaksa untuk jalan gitu. Nah, ketika digas paksa untuk jalan kan engine nggak dapat beban ya. Jadi dari engine keluar ke torque converter ya kan, masuk ke dalam transmisi. Nah, karena transmisi digas-gas dipaksa, akhirnya throttle naik ya kan. Diinjek, mesin juga nggak mati, akhirnya terjadi breakdown. Nah kadang kalau kita ngelihat mobil yang ngebul, nanjak keluar ngebul, tapi bukan dari knalpot, tapi dari dalam engine bay atau ruang engine ya. Kalau buka kap mesin tuh keluar asap banyak gitu kalau lagi ngebut, atau di tol panas-panasan keluar panas berlebih. Nah itu sudah bisa dibilang sudah overheat. Artinya asap yang keluar tuh hasil reaksi dari gesekan-gesekan dan terbakarnya oli ya kan. Jadi terbakarnya bahan bakar, terbakarnya material, keluarlah asap berwarna putih gitu. Ada juga yang warnanya kebiru-biruan gitu. Ada juga yang keluar keunguan atau ya seperti itulah. Nah, jadi itu ya masalahnya. Jadi kalau udah remote ya udah 5 kpj, cari tempat ya tuh buat minggir gitu. Nah, lalu di sini saya mau sharing. Ada sih solusi yang paling murah ya, solusi yang paling biayanya paling murah, terus resikonya rendah, pemasangan mudah. Nah, itu biasanya namanya di sini ada namanya OBD2. Nah, OBD2. Nah, saya juga beberapa waktu lalu udah pernah bikin videonya ya, OBD2, bisa lihat dicek gitu. Tapi untuk yang di sini kan mungkin nggak bisa ngelihat langsung ya. Jadi OBD2 tuh seperti ini. Dongle ya, ada alat gitu yang dicolok ke dalam ke mobil kita gitu. Kayak gini bentuk-bentuk alatnya nih. Nah, ini kayak gini. Ini yang agak mahal ya kayak gini. Nah, ini OBD2 kayak gini. Nah, punya saya yang ini nih, yang orange ini. Nah, itu namanya OBD2. Nah, lanjut. Terus alat ini dipasang bisa untuk monitoring engine. Nah, kita lihat ya. Contohnya, sebentar kita buka dulu. Nah, oke guys, kita udah connect ke OBD2 sebentar alatnya. Nah, ini guys alat OBD2 yang punya saya guys. Nah, ini harganya saya lupa 100 berapa gitu. Tapi ini harganya ada yang dari 70.000 sampai 70 jutaan. Nah, jadi makin tinggi, makin mahal harganya, makin banyak fiturnya. Kalau yang kayak gini cuma baca sensor, cuma sedikit. Kalau yang 70 juta bisa baca semua sensor yang ada di mobil, bikin diagnosa, bikin kesimpulan. Misalnya sensor A nyala,
Nah, itu maka sensor A nyala, nanti keluar cek ini, cek ini, cek ini, cek ini, cek ini. Ntar kita lakuin, ini oke, ini oke, ini oke. Yang ketiga nggak oke. Nah, ketiga nggak oke, ntar dia ngasih tahu, oh caranya gini, adjust ini gitu. Jadi dia bisa memberikan solusi langsung tuh yang harga 70 jutaan itu. Itu biasanya dimiliki oleh bengkel resmi gitu ya guys. Gitu. Kalau kebetulan saya pakai Almas. Kalau di Almas tuh pakai kayak gini ya, OBD, kayak OBD 2 konektor itu apa, OBD alatnya itu namanya VDS. Kalau motor ya sama. Kalau motor dia pakai YDIAC. Biasanya kalau Yamaha ya dia pakai YDIAC. Nanti cari aja diagnostic engine buat misalnya di diagnostic engine Kawasaki, misalnya kayak Kawasaki ya. Nah, ntar nih ada nih tuh genuine Kawasaki alat diagnostik sepeda motor. Jadi ada banyak, sama aja lah motornya, cuman sensornya motor lebih sedikit karena engine-nya lebih sedikit juga gitu. Material lebih sedikit. Oke, lanjut lagi. Nah, ini tadi saya udah tampilkan. Nah, ini adalah tampilan ketika OBD 2 ini udah diinstal ya. Jadi udah dipasang, diinstal, dia bisa pakai software apa aja. Nah, kebetulan saya pakai TorQ. Kalau yang ini dia dapat free di ini terbatas. Kalau ini dari waktu beli dapat TorQ yang ini. Nah, ini saya pakai yang ini ya. Pakai TorQ ini. Oke. Nah, di sini ada TorQ itu saya pasang untuk real time information. Nah, ini. Oke, nah. Ya cukup jelas ya, di sini ada coolant, ini suhu temperatur dari transmisi yang diukur gitu ya, cairannya gitu seperti itu. Nanti saya pasang. Nah, kalau bisa milihnya tuh yang ini ada display type ya. Nanti kalau yang udah punya OBD itu pilih type-nya tuh antara half dial meter atau half dial needle karena dia ada keterangan lowest dan highest. Jadi kalau kita bawa jalan kendaraan kita bisa pantau tuh highestnya berapa. Contohnya kayak gini ya. Contohnya tuh ada, sebentar saya cek. Contohnya sebentar ya. Nah, ini contohnya. Ini saya ketika perjalanan dalam kota dari Depok ke Tangerang ya, ke Alam Sutra, itu coolantnya tuh highest value-nya 86, lowestnya 85. Dengan kondisi jalan macet, lancar, dan speednya cuma bisa sampai 80 ya, karena jalurnya cukup padat. Terus sini, nah ini juga RPM. Nah, kalau kalian mau RPM tertinggi berapa, ini berapa, seperti yang tadi itu, pilihnya tuh masuknya ke yang half needle atau noodle. Jadi ada batas lowest sama highestnya gitu guys. Nah, jadi ada lowest dan highestnya. Nah, seperti itu guys. Sorry guys ya kalau keberisikan nih. Soalnya saya belum punya studio. Jadi kalau dengar suara jualan-jualan mohon maaf gitu. Nah, ini guys. Nah, ini ada berbagai macam. Nah, itulah fungsi dari ini. Kalau diinstal, koneknya pakai Bluetooth. Ada yang pakai PC dan segala macam. Kita nggak bahas detail tentang OBD-nya ya, tapi kita bahas manfaatnya. Nah, inilah yang dipantau guys. Jadi ketika suhunya mencapai 100 derajat Celcius, sudah mulai sudah mulai engine-nya mulai limot ya. Nah, makanya kita kalau pakai OBD ini, kita bisa jaga-jaga. Suhunya udah tinggi nih, nah kita minggir dulu gitu ke samping gitu, istilahnya apa ya, menepi dulu lah gitu, ngademin ya. Bisa juga nyari ngopi dulu sebentar gitu. Biasanya dia berapa lama sih ngademnya? Ada yang 1 menit sampai 10 menit, ada yang sampai 15 menit, ada yang 30 menit, tergantung kendaraan ya, tergantung panasnya. Nah, jadi ketika mau masuk ke model LIM, si OBD 2 ini solusinya kita bisa lihat, pantau. Dan di OBD 2 ini kita bisa pasang alarm gitu. Sebentar. Nah, ini guys. Di sini kita bisa pasang alarm. Setting ya. Nah, habis itu setting, klik lagi ke setting lagi. Nah, di sini ada manage alarm guys. Oke. Nah, kita manage alarm, tambahin deh nih. Nah,
Nah ini kebetulan alarmnya udah saya pasang nih guys, buat memantau engine coolant. Jadi 102. Kalau dia udah 102 maka alarmnya akan nyala. Terus nanti bisa di setting speech ya, speech mode. Nah ini ada speed. Nah dia bisa ngomong suhu sudah panas gitu. Suhu sudah panas apa? Temperature is too hot gitu. Pokoknya kayak gitulah. Dia bisa ngomong, bisa bersuara seperti itu. Atau bisa juga pakai nada, tinggal diatur. Nah itu guys, jadi harganya murah, manfaatnya murah, dan solusinya juga simpel. Tapi ya kita nggak bisa melanjutkan perjalanan, jadi kita harus istirahat dulu. Maksudnya tuh bukannya batal ya, tapi ditunda dulu, nanti kita akan lanjutkan perjalanannya setelah dingin. Yang kedua itu lebih advance lagi, udah pakai OBD2, kita pasang juga namanya oil transmission cooler ya, buat manual transmisi, automatic transmisi, dan CVT. Jadi pada transmisi kendaraan kita itu kita pasang namanya alat cooler ya. Jadi alat coolernya itu yang bisa dibilang kurang lebih seperti ini guys. Oke, sebentar kita buka dulu. Nah, oil transmission cooler saya belum pernah pasang gitu. Tapi kalau di perusahaan di tempat saya bekerja banyak ya guys, jadi customer tuh dia memodifikasi sendiri gitu. Nah kayak kurang lebih seperti ini, kayak radiator tambahan lah gitu, yang mana di sini dialiri oleh cairan oli atau cairan pendingin untuk didinginkan di luar gitu. Karena kan aktualnya coolernya itu biasanya di dalam. Nah itu juga nggak semua kendaraan punya cooler, jadi nah, cara pemasangannya gimana nanti itu ada di tempat yang berbeda. Nah, saya juga mau infokan guys, kalian bisa subscribe ke channel teman saya. Gitu. Namanya Kang Denny. Nah, ini searching aja Denny 2S. Nanti kalian subscribe. Nah, di sini ada penjelasannya ya untuk lebih detail gitu. Terutama di yang punya Almas ya, Wuling Almas dia di sini. Oke guys, itu dipasang di transmisi. Jadi transmisi dipasangin oil cooler di luar, dia didinginkan di luar, terus dimasukin aja ke dalam transmisi gitu. Oke, lanjut next. Yang ketiga yaitu OBD plus oil transmission ya. Ini biayanya lumayan karena harganya kisaran dari 1,1 jutaan sampai ada yang 15 juta nih gitu. Jadi kalau mau cek ya di sini aja oil transmission cooler. Nah ini kalau mau dilihat di sini ada tuh harganya mulai dari 1 jutaan tuh 1,3, 700.000 juga ada tuh. Sampai ke yang mahal 4,5 juta gitu. Ada juga yang jual 15 juta dengan berbagai macam sensor di dalamnya dan dengan berbagai macam, dengan perhitungan jalurnya berapa, keluar masuknya, terus material coolernya nih, materialnya kualitasnya tinggi. Jadi dia menjaga suhu kinerja gear di dalam transmisi. Jadi kan di transmisi itu ada suhunya ya. Kalau engine tuh 80 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius suhu optimalnya engine. Jadi engine bekerja dengan baik dan bagus di suhu 80 sampai 90 gitu. Nah, dia juga sama di di transmisi juga sama ada suhunya. Kalau nggak salah suhu di transmisi itu bekerja dengan bagus di atasnya lagi kalau nggak salah. Di planetary gear, terus di sun gear, pokoknya segala macam di gear-gearnya itu sebelum dikirim ke puli. Nah lanjut, nah itu harganya sekitar segitu. Nah solusi yang ini cukup baik ya guys, jadi kalian kan mungkin nggak perlu istirahat ya untuk tanjakan, untuk jalan-jalan off-road yang rusak dan tanjakan kan kita nggak bisa kencang ya pelan, terus suhu di engine tambah panas gitu. Apalagi mobil yang turbo, suhu turbo aja kalau dia aktif bisa 700 sampai 800 derajat Celcius ya suhu turbo, 500, 600, 700 derajat Celcius suhu turbo di dalam kabin. Terus kehirup sama kipas ditiup ke radiator, atau kebalikannya kehirup sama dia ngedorong radiator. Pokoknya di dalam engine bay itu panas banget itu. Nah ketika itu panas kesedot masuk ke dalam radiator, tadi dia mau ngedinginin jadi nggak dingin kan, tambahlah overheat atau limot. Nah yang ketiga ada lagi namanya OBD2 ya, pakai OBD2 ditambah oil transmission dan oil engine cooler. Jadi coolernya ada dua nih dipasang. Nah jadi ada transmission cooler, ada oil engine cooler. Biasanya sih udah ada cooler tapi dimodifikasi
Nah, coolernya mungkin standar seperti gini ya. Nah, dimodifikasi keluar kayak dibikin radiator lagi tuh, dibikin kisi-kisi gitu. Nah, ini biasa kayak gini-gini nih coolernya, ini dimodifikasi dibikin kayak gini, dikeluarin ke sini gitu ya. Jadi dari sini dikeluarin ke sini, atau juga dari filter dibikin adapter ya. Jadi ada selang filter dipasang dulu. Nah, untuk lebih jelas kembali lagi kalian bisa cek ke sini. Pantau aja di sini, nanti dijelasin. Ini teman saya ini pasang dua-duanya ya, engine cooler sama transmission cooler. Jadi oilnya dikeluarin dua-duanya, didinginkan di luar. Untuk plus minusnya ya tadi resikonya tinggi. Kita nggak bahas plus minusnya dulu di sini. Kita itu untuk mungkin ntar di part selanjutnya ya. Jadi saat ini solusinya itu aja. Dan itu lebih bagus lagi karena dengan berbagai macam kondisi mobil kita bisa tetap terjaga suhunya ya di 80 sampai 90 gitu. Jadi si cooler ini bisa juga dibikin automatic aktif kipasnya ketika di kalau udah terbaca 90-80 kan ada termostat tuh ya kan. Itu untuk bagian air radiator. Itu terpisah ya. Jadi dengan radiator jalurnya beda. Kalau radiator tuh dalam namanya jacket water. Jadi ada engine dibikin kayak jaket dalamnya tuh. Nah, di dalamnya itu dialiri air radiator. Biasanya ada air coolant, ada air biasa, air seperti air putih gitu, air bersih gitu ya. Nah, itu guys. Itu aja dari saya. Silahkan kalau mau tanya jawab di dalam komen. Tapi untuk selanjutnya mungkin nanti resiko-resiko ya gitu kita bahas. Oh ya, ini biayanya sangat tinggi ya, otomatis. Jadi udah beli OBD, beli engine, beli oil alat oil transmission cooler, tambah lagi oil engine cooler. Terus risknya juga sangat tinggi karena tadi yang kita modifikasi bukan cuma dari transmisi buat ngeluarin ini cairannya, itu bukan hanya di engine tapi juga di transmisi juga. Nah, itu dikeluarkan. Jadi risknya sangat tinggi. Terus pemasangannya ya sangat susah dan efektivitasnya sangat baik. Terus ini juga kalian mesti lakukan cek berkala ya. Jadi kalau misalnya punya ini, misalnya Anda yang punya mobil biasa nggak dipasangin ini, ya setelah engine dimatiin ya selesai, keluar. Mau jalan tinggal ngidupin. Nah, kalau ini saran saya sebaiknya setiap mau jalan atau setiap misalnya kelipatan 1000 kilo kalian cek gitu, buka, cek ada rembesan atau enggak, ada kebocoran enggak gitu. Nah, terus ada juga keretakan enggak di baut-bautnya, atau ada ya keretakan di dalam misalnya adapternya, selangnya ada yang retak enggak dan lain-lain. Oke, itu aja guys. Jadi solusi mobil dan motor yang mengalami overheat, kalian bisa menggunakan ini ya solusinya, OBD 2, atau mau lebih advance tambahin oil transmission cooler, jadi didinginin. Yang ketiga tambah engine cooler, jadi OBD 2 transmission cooler. Itu aja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Ctrl N.